Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6406. Formasi Laut Pahit Tulang. Lin Bai tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir itu, dan dia bahkan tidak tahu asal-usul lingkaran sihir tersebut. Saat Lin Bai sedang memikirkannya, suara lain datang dari jimat transmisi suara. Wang Zhengyang berkata, aku sudah bertanya kepada para pendekar di wilayah Gunung Wansheng, dan tidak ada yang tahu, apalagi tahu bagaimana cara memecahkannya. Lingkaran sihir di sisiku adalah dunia guntur. Guntur terus meraung, menusuk gendang telinga, kilat menyambar-nyambar, menyengat mata. Guntur aneh ini memiliki kemampuan untuk menipu persepsi kita. Para pendekar dari wilayah utara bersembunyi di antara guntur dan menyerang kita dari waktu ke waktu. Tahukah kau bahwa ada juga cara untuk memecahkannya? Dunia guntur. Lin Bai mengerutkan kening, tidak peduli apakah itu pendekar dari kerajaan Chu, pendekar dari wilayah Gunung Wansheng, atau pendekar dari wilayah Qitianzong, mereka semua tampaknya telah bertemu dengan beberapa lingkaran sihir yang sulit. Saat itu juga, Yi Jinyun, yang lama tidak menjawab, tiba-tiba bertanya, Guru Serigala, bisakah formasi penjara neraka es berubah menjadi kerangka yang mirip dengan yang terbuat dari es? Tepat sekali, jawab Lin Bai segera. Yi Jinyun buru-buru mengingatkan, Guru Serigala, hati-hati. Lingkaran sihir ini pernah ditemui oleh para pendekar dari Sekte Tujuh Malam sebelumnya. Para pendekar dari wilayah utara dapat menggunakan kekuatan di dalamnya untuk berubah menjadi raksasa berukuran 9 meter. Setelah berubah menjadi raksasa, kekuatan dan kemampuan mereka akan meningkat pesat. Asal mula lingkaran sihir ini adalah yang pernah saya temukan secara tidak sengaja dalam kitab-kitab klasik Sekte Tujuh Malam. Ribuan tahun yang lalu, para pendekar dari wilayah utara mencoba merebut wilayah Sekte Tujuh Malam, dan dibunuh oleh Sekte Tujuh Malam. Ketika Sekte Tujuh Malam mengusir kelompok pendekar ini dari wilayah utara, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membangun formasi besar ini. Pada saat itu, ada ratusan orang kuat dari Sekte Tujuh Malam yang mengejar dan membunuh para pendekar di wilayah utara, tetapi hanya satu yang selamat. Kitab klasik ini juga ditulis oleh seorang pria kuat yang kembali hidup. Dia menulis secara detail dalam kitab klasik itu. Para pendekar wilayah utara yang berubah menjadi raksasa akan meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka dalam waktu singkat, dan dapat memiliki kemampuan yang jauh melampaui kultivasi mereka sendiri dalam waktu singkat. Untuk kekuatan alam. Namun, lingkaran sihir ini juga memiliki kelemahan, yaitu, sulit untuk membatalkan keadaan menjadi raksasa. Jika mereka membuka kemampuan untuk berubah menjadi raksasa, mereka dapat bertahan hingga 3 hari sebelum akhirnya mati secara tragis di dalam lingkaran sihir. Kata-kata Yi Jinyun membuat mata Lin Bai berbinar tajam. Inkarnasi raksasa, sulit untuk melepaskan status raksasa. Tidak heran para pendekar wilayah utara tadi, jika mereka belum mencapai tahap terakhir, tidak akan mau menjadi raksasa, jadi mereka harus membayar harga yang begitu mahal. Dalam 3 hari, jika status raksasa tidak dilepaskan, apakah dia akan mati? Tapi kita jelas tidak bisa menunggu sampai mereka harus membuka status raksasa. 3 hari sudah cukup bagi mereka untuk membunuh semua pendekar Chu. Nona Yi Jinyun, apakah ada cara untuk memecahkannya? Lin Bai buru-buru bertanya. Yi Jinyun menjawab, menurut catatan senior Sekte Tujuh Malam saya, alasan mengapa dia selamat secara kebetulan adalah karena dia menemukan semacam sumber kekuatan aneh di lingkaran sihir. Sumber kekuatan aneh itu, seperti jantung yang hidup, ditempatkan di genangan darah. Senior Sekte Tujuh Malam saya menemukan genangan darah ini secara tidak sengaja, menusuk jantungnya dengan pedang, dan lingkaran sihir itu lenyap. Jika tidak ada kecelakaan, genangan darah dan jantung seharusnya menjadi mata dari formasi penjara neraka es. Selama genangan darah dihancurkan dan jantung dipatahkan, formasi tersebut dapat dihancurkan. Yi Jinyun tidak menunggu Lin Bai menjawab, dan melanjutkan, menurut catatan senior Sekte Tujuh Malam saya, suhu genangan darah dan jantung sangat rendah, jauh lebih rendah daripada tempat lain di lingkaran sihir. Tuan Serigala, Anda dapat mencari genangan darah dan tempat asal jantung secara bergantian. Lin Bai menunjukkan kegembiraan, dan segera berkata, terima kasih Nona Yi Jinyun, saya akan mencobanya. Mendengar Yi Jinyun menceritakan asal-usul formasi penyiksaan neraka es dan memberikan cara untuk menghancurkan formasi tersebut, Qi Lingyu dan Wang Zhengyang tidak bisa duduk diam, dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Nona Yi Jinyun, apakah ada cara untuk menembus formasi tulang di sisi saya? Tanya Qi Lingyu. Nona Yi Jinyun, apakah ada cara untuk menembus formasi petir di sisi saya? Wang Zhengyang juga buru-buru bertanya. Yi Jinyun segera berkata, saudara Qi menemukan susunan tulang yang besar, mungkinkah tanah itu penuh dengan tulang,
dan tulang-tulang ini bukan satu bagian utuh, melainkan terfragmentasi dan jatuh berserakan di tanah. Dan potongan tulang putih ini masih mengeluarkan gelombang secara teratur dari waktu ke waktu. Seperti makhluk hidup. Tepat, tepat. Qi Lingyu mendengar Yi Jinyun mengatakan misteri itu, dan berkata ya berulang kali, dengan nada yang sangat bersemangat, bisakah Nona Yi Jinyun menemukan cara untuk menembus misteri ini? Jika gadis itu tidak punya pilihan, maka aku hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan formasi itu. Kata Yi Jinyun. Jika memang seperti yang kukatakan, maka formasi besar ini seharusnya adalah formasi sihir dari Sekte Pemurnian Mayat di wilayah utara. Itu disebut formasi lautan tulang, dan para pendekar yang jatuh ke dalam lingkaran ini pada akhirnya akan dimakan hidup-hidup di dalamnya. Akhirnya menjadi tulang belaka. Metode untuk menghancurkan formasi itu sebenarnya sangat sederhana. Menurut kitab-kitab klasik yang ditinggalkan oleh seorang senior di Sekte Tujuh Malamku, mereka pernah terjebak dalam formasi ini, tetapi mereka hanya perlu meninggalkan tulang-tulang itu, terbang di udara, dan menuju ke timur. Jika mereka berhadapan langsung, mereka dapat menemukan titik lemah formasi dan menghancurkannya. Yi Jinyun memberi Qi Lingyu cara untuk menghancurkan formasi, dan Qi Lingyu sangat gembira. Terima kasih, gadis. Aku tidak akan berterima kasih atas kebaikanmu, dan setelah masalah ini, aku akan datang ke pintu untuk berterima kasih padamu. Yi Jinyun mengingatkan, saudara Qi, hati-hati, semakin dekat kau dengan tempat formasi itu dihancurkan, semakin kuat pertahanan para pendekar utara. Hahaha, Qi Lingyu tertawa terbahak-bahak, aku mengejar mereka. Cucu-cucu kura-kura ini bersembunyi di balik tulang dan menyerang kita. Jika kita bisa menemukan sarang mereka, kita tentu akan menanggung akibatnya. Wang Zhengyang bertanya, Nona Yi Jinyun, apakah Anda tahu cara menghancurkan formasi tempat kita berada? Yi Jinyun berkata, Saudara Wang, apakah ada ruang gelap di sekitar lingkaran sihir tempat Anda berada, dengan guntur dan kilat yang tidak hanya mengamuk di atas kepala Anda, tetapi juga melolong di sekitar Anda, dan bahkan di bawah tanah? Tepat sekali. Melihat Yi Jinyun telah tepat sasaran lagi, wajah Wang Zhengyang menunjukkan kegembiraan. Nona Yi Jinyun dapat menjelaskan misteri lingkaran sihir ini, apakah karena dia tahu cara menghancurkannya? Yi Jinyun tersenyum masam, benar sekali, tebakanku tepat. Ini adalah formasi jiwa guntur hantu, dari Sekte Pemurnian Jiwa Wilayah Utara. Formasi tulang-tulang, milik kakak Qi, atau formasi jiwa petir hantu, milik kakak Wang, semuanya adalah lingkaran sihir unik di antara 4 kekuatan terkuat di wilayah utara. Dan semuanya adalah formasi terkenal di wilayah utara. Petik 2. Sepertinya para pendekar wilayah utara menghabiskan banyak uang untuk pertempuran ini. Yi Jinyun takjub. Bab 6407. Tidak heran tebakan Yi Jinyun akurat, itu benar-benar formasi penjara neraka es laut, formasi tulang-tulang, dan formasi jiwa petir dunia bawah, yang semuanya sangat terkenal di wilayah utara. Dan ketika Sekte Tujuh Malam dan Negara Chu bertempur melawan para pendekar wilayah utara di perbatasan, ketiga lingkaran sihir ini juga digunakan sebagai kartu truf para pendekar wilayah utara. Mereka muncul berulang kali dan sangat sulit untuk dihancurkan. Wang Zhengyang bertanya, Nona Yi Jinyun punya cara untuk menghancurkannya. Yi Jinyun mengingatkan, Saudara Wang, formasi jiwa petir misterius dunia bawah penuh dengan guntur, yang dapat menipu persepsi Anda, tetapi Anda tetap harus memilih untuk membuka mata. Pergi dan lihat. Wang Zhengyang bertanya, apa yang kau lihat? Yi Jinyun berkata, setelah setiap 81 sambaran petir di lingkaran sihir ini, akan ada sambaran petir yang khas, yang warnanya berbeda dari sambaran petir di sekitarnya, atau bentuknya berbeda dari petir di sekitarnya, bagaimanapun juga, itu adalah petir yang sama. Muncul petir ini adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Saudara Wang, jika Anda menemukan petir ini, ingatlah untuk tidak melepaskannya, gunakan seluruh kekuatan Anda untuk menjauh, dan petir di sekitarnya akan berhenti sementara. Pada saat ini, Anda dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi secepat mungkin. Menurut catatan di Sekte Ilahi Tujuh Malam saya, tampaknya mata formasi jiwa petir hitam neter tidak ditempatkan di dalam lingkaran sihir, tetapi di luar lingkaran sihir. Formasi ini awalnya digunakan oleh Sekte Pemurnian Jiwa untuk memurnikan jiwa. Jika Saudara Wang ingin menghancurkan formasi, dia harus menemukan batas formasi dalam waktu singkat ketika petir berhenti. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Saudara Wang, selama dia menemukan batas formasi, seharusnya tidak sulit untuk menembusnya. Wang Zhengyang tiba-tiba menyadari, dan berterima kasih berulang kali, terima kasih kepada Nona Yi Jinyun yang berpengetahuan luas, kalau tidak, aku akan membuang banyak waktu di lingkaran sihir ini. Yi Jinyun menggelengkan kepalanya dan berkata,
wilayah Sekte Tujuh Malam dan wilayah Negara Chu sering bertempur dengan pendekar dari wilayah utara, jadi wajar jika mereka mengetahui banyak metode dan teknik mereka. Sayang sekali, ini semua adalah kitab-kitab rahasia tingkat tinggi, dan hanya pendekar tingkat putra suci Sekte yang berhak untuk mempelajarinya. Tidak ada putra mahkota dan pangeran di negara Chu yang ikut serta dalam perburuan di dunia perburuan, kalau tidak, para pangeran dan putri kerajaan Chu pasti akan mengetahuinya. Baik itu formasi jiwa petir dunia bawah, atau formasi kesulitan neraka es, di kerajaan Chu dan Sekte Tujuh Malam, semuanya adalah keberadaan yang sangat rahasia dan belum dipublikasikan. Jika lingkaran sihir sekuat itu mudah diiklankan, itu pasti akan menyebabkan banyak kepanikan yang tidak perlu. Setelah berterima kasih kepada Lin Bai, Wang Zhengyang, dan Qi Lingyu berulang kali, mereka berkata, karena kita telah menguasai metode menghancurkan formasi, maka jangan buang waktu dan mulailah menghancurkan formasi. Nona Yi Jinyun, lingkaran sihir macam apa yang Anda temui di Sekte Tujuh Malam? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Hehe, tidak perlu, saya hampir menghancurkan formasi. Yi Jinyun berkata sambil tersenyum, lingkaran sihir yang kami temui adalah lingkaran sihir klan Dao Surgawi di wilayah utara. Kebetulan dalam kitab-kitab klasik Sekte Tujuh Malam saya, ada catatan rinci tentang lingkaran sihir ini, dan menghancurkan lingkaran itu tidak sulit. Lin Bai berkata, karena itu, mari kita cepat-cepat menghancurkan formasi. Qi Lingyu berkata, sebaiknya kita tetap berhubungan, agar kita bisa bertukar kabar. Wang Zhengyang berkata, jika kalian menemui masalah, segera hubungi saya. Lin Bai untuk sementara menyimpan jimat perintah transmisi suara, dan dengan cepat berjalan ke sisi Chu Tinghan di garis depan. Baru saja karena kepergian mendadak Li Mo dan Zhao Xiantu, para prajurit negara Chu terpecah menjadi dua faksi, dan terkejut oleh kekuatan raksasa aneh di lingkaran sihir, menyebabkan kekacauan besar. Untungnya, Chu Tinghan berhasil memenangkan hati rakyat tepat waktu dan memimpin medan perang. Para prajurit negara Chu sekali lagi mengumpulkan formasi pertahanan dan menghadapi raksasa penyerang dengan tertib. Para prajurit wilayah utara yang berubah menjadi raksasa ini berulang kali dijatuhkan dan dibunuh oleh prajurit Chu, tetapi masih ada aliran prajurit wilayah utara yang terus bergabung di medan perang. Setelah terpojok, mereka akan berubah menjadi raksasa. Lin Bai datang ke sisi Chu Tinghan, melihat Chu Tinghan yang sedang sibuk dan berkata, Putri, aku sudah tahu cara menembus formasi, dan pertempuran di sini akan berada di bawah komandomu untuk sementara waktu. Aku akan pergi bersama Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan 3 orang lainnya untuk menemukan mata formasi. Ketika Chu Tinghan mendengar ini, wajahnya berseri-seri gembira, dan dia berkata, tidak pantas jika kalian berempat pergi, aku meminta adikku Chu Zimo untuk membawa prajurit dari kubu Xuanwu untuk pergi bersama kalian. Tidak perlu. Lin Bai berulang kali menolak, melihat ke medan perang, dan berkata, di antara prajurit Chu, tidak banyak yang merupakan prajurit terlatih dengan baik, dan banyak di antara mereka adalah murid dari keluarga bangsawan dan pejuang sekte. Mereka kurang lebih egois di dalam hati mereka. Mereka ingin memberi kontribusi dan menjadi terkenal di dunia. Seringkali mereka tidak akan mematuhi perintah. Jika kita merebut Kam Xuanwu, tidak akan banyak orang di tangan putri untuk dimobilisasi. Chu Tinghan masih khawatir, tapi kurasa tidak pantas jika hanya kalian berempat yang pergi. Prajurit wilayah utara pasti dijaga oleh formasi yang dijaga ketat, dan kalian berempat mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Lin Bai berpikir sejenak, dan berpikir bahwa kata-kata Chu Tinghan beralasan. Tentu saja, prajurit wilayah utara tidak akan hanya menonton Lin Bai datang untuk menerobos formasi. Pasti ada sejumlah besar prajurit wilayah utara yang kuat yang menjaga tempat ini di dekat mata formasi. Kalau begitu aku akan membawa prajurit dari Sekte Tianshui, keluarga Chen, Istana Senglian, dan Sekte Tianxian. Lin Bai menambahkan, kita semua adalah putra suci dari sekte-sekte ini. Berani melanggar. Melihat ini, Chu Tinghan mengangguk dan setuju, baiklah kalau begitu, Tuan Serigala, lebih berhati-hatilah. Serahkan tempat ini padaku, dan aku akan menarik perhatian para prajurit utara dan menciptakan waktu untukmu. Lin Bai mengangguk, berbalik, dan terbang pergi. Pada saat yang sama, murid Sekte Tianshui, murid Sekte Tianxian, prajurit keluarga Chen, dan prajurit Istana Teratai Suci di medan perang semuanya menerima transmisi suara Lin Bai dan segera meninggalkan medan perang untuk mengikuti Lin Bai. Melihat Lin Bai tiba-tiba meninggalkan medan perang dengan 40 atau 50 prajurit, hal itu segera menarik perhatian sekte dan keluarga lain dari 5 dan 7 sekte negara Chu, dan mereka semua berseru. Mengapa Tuan Serigala tiba-tiba membawa orang pergi? Untuk apa ini?
Putra dan putri suci dari banyak keluarga dan sekte berseru. Melihat ini, Li Mo dan Zhao Xiantu, yang baru saja merasa hancur, meraung marah, apa yang akan dilakukan Lin Bai? Apakah dia ingin menjadi pembelot? Chu Tinghan menatap Li Mo dan Zhao Xiantu dengan tajam, dan memarahi dengan suara dingin, kalian berdua jangan bicara omong kosong, Tuan Serigala memiliki hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Kita tetap di sini. Para raksasa ini semuanya diubah oleh para prajurit dari wilayah utara. Membunuh mereka sama saja dengan memenggal kepala seorang prajurit dari wilayah utara. Bunuh aku. Chu Tinghan memberi perintah, dan para prajurit negara Chu kembali memasuki medan perang, memenggal kepala para raksasa satu demi satu. Bab 6408. Kakak Chen, Kakak Yi, Nona Huang Qingyun, ikutlah denganku. Setelah Lin Bai meninggalkan medan perang utama bersama para prajurit Sekte Tianshui, Sekte Tianxian, Istana Senglian, dan keluarga Chen, ia segera menemukan Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun yang sedang mencari formasi di sekitar mereka. Mendengar panggilan Lin Bai, ketiganya dengan cepat menghadapi raksasa setinggi 9 meter di depan mereka, lalu mundur dan pergi, menghampiri Lin Bai. Apakah kalian punya petunjuk? Tanya Chen Yule Fei segera setelah mendekat. Tidak, Yi Song mengusap darah di tubuhnya, lingkaran sihir ini seperti sangkar besar, tanpa batas sama sekali, dan tanpa jejak mata lingkaran. Huang Qingyun juga secara singkat menjelaskan situasi yang dihadapinya, ada semakin banyak prajurit wilayah utara di sekitar sini, tetapi aku merasa, sebagian besar prajurit wilayah utara ini adalah anak-anak terlantar. Lin Bai sedikit bingung, terlantar. Huang Qingyun mengangguk, meskipun kultivasi mereka tidak lemah, mereka masih dianggap tingkat rendah di medan perang saat ini. Pasukan elit sejati dari para pendekar wilayah utara, seperti 4 sekte paling makmur di wilayah utara, dan para pendekar dari sekte dan keluarga teratas di wilayah utara, belum muncul. Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Situasinya memang seperti yang dikatakan Huang Qingyun. Sebelum mereka memasuki lingkaran, Jiang Yuan, putra suci dari klan Zihe, telah muncul, tetapi sekarang, mereka telah berada di dalam lingkaran selama lebih dari 1 jam, tetapi putra suci dari klan Zihe belum juga muncul. Ini juga menunjukkan bahwa pasukan elit para pendekar di wilayah utara belum berpartisipasi dalam pertempuran. Dan sekarang para pendekar yang muncul di lingkaran sihir, seperti yang dinilai Huang Qingyun, hanyalah anak-anak terlantar. Akan lebih baik jika mereka dapat membunuh beberapa pendekar dari wilayah timur, bahkan jika mereka dibunuh oleh pendekar dari wilayah timur, hal itu tidak akan menimbulkan trauma besar bagi para pendekar domain utara. Lin Bai menekan pikiran rumit di dalam hatinya, dan berkata, aku telah menemukan cara untuk menemukan mata formasi. Kali ini aku memanggil kalian ke sini untuk menemukan mata formasi bersama. Baru saja aku menghubungi para pendekar dari Sekte Tujuh Malam, Gunung Wansheng, dan wilayah Sekte Kitian. Di antara mereka, Nona Yi Jinyun mengatakan bahwa seorang pria kuat dari Sekte Tujuh Malam berhasil melarikan diri dari penjara neraka es ribuan tahun yang lalu. Dan cara pelarian Sekte Tujuh Malam adalah karena dia secara tidak sengaja menemukan genangan darah dan jantung di dalam lingkaran sihir, menghancurkannya, dan berhasil melarikan diri. Petik 2. Menurut Nona Yi Jinyun, suhu di sekitar aliran darah dan jantung sangat rendah, jauh lebih rendah daripada suhu di lingkaran sihir saat ini. Mari kita cari satu persatu, mungkin kita bisa menemukan formasi mata itu lebih cepat. Mendengar kata-kata Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka, dan segera setuju untuk mengikuti Lin Bai mencari lokasi formasi tersebut. Formasi penjara neraka es yang pahit, di dalamnya terdapat awan nanah. Kabut abu-abu memenuhi udara, tanpa henti berkeliaran di ruang ini. Tidak ada langit di atas, tidak ada bumi di bawah, dan sejauh mata memandang, hanya ada kabut abu-abu tak terbatas yang mengambang. Sambil bergerak maju tanpa terburu-buru, Lin Bai memperhatikan bahwa ada banyak kerangka es yang berkeliaran. Saat ini, area tempat mereka berada jauh dari area tempat para prajurit negara Chu dan prajurit wilayah utara bertempur. Kerangka es di sini tidak melakukan gerakan lain, hanya berkeliaran di suatu area. Seperti penjaga, Chen Yule memperhatikan boneka es itu, dan segera memahami arti kemunculan boneka tersebut. Para prajurit utara menyebarkan sejumlah besar boneka es di ruang ini, memungkinkan mereka untuk muncul di berbagai posisi untuk menilai gerakan para prajurit Chu secara bergantian. Jangan ganggu dia, lebih baik kita lewati saja. Lin Bai tidak ingin mengungkapkan niatnya terlalu cepat, jadi dia memerintahkan untuk melewati kerangka es yang sedang menyelidiki itu. Lin Bai, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, serta para pendekar dari Tianxianzong, Istana Senglian,
keluarga Chen, dan Tian Suizong, ada lebih dari 30 pendekar, yang bukanlah kekuatan kecil. Untungnya, mereka semua adalah pendekar top di wilayah negara Chu, dan basis kultivasi mereka sangat kuat. Cukup mudah untuk melewati para penjaga ini. Dan setiap 100 meter atau lebih di depan, kerangka es lain akan muncul sebagai penjaga. Sambil menghindari para penjaga, semua orang menyebarkan persepsi mereka untuk menjelajahi arah dengan suhu terendah di ruang ini. Suhu di penjara neraka es sangat rendah. Menurut penilaian Lin Bai, jika seorang pendekar Taois tidak meninggalkan ruang ini selama 5 jam, dia mungkin akan membeku menjadi patung es. Pendekar alam Tai Dao Guo dapat bertahan lebih lama. Ruang yang tercipta oleh lingkaran sihir ini seperti lingkaran ekstasi yang sangat besar. Tidak ada arah sama sekali, dan kita tidak dapat menemukan arah yang tepat satu persatu. Setelah berjalan begitu lama, mengapa aku merasa kita masih berdiri diam? Kata Yisong sambil tersenyum masam. Raut wajah Lin Bai juga perlahan berubah muram, dan dia berulang kali menghela napas dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak akan mudah menemukan formasi di sini. Aku benar-benar merasa, suhu di sekitarnya sepertinya turun drastis. Huang Qingyun perlahan mengangkat tangannya, melihat bongkahan es di telapak tangan dan lengan bajunya. Barulah saat itu Lin Bai menyadari bahwa Huang Qingyun tidak menggunakan perisai spiritual untuk melindungi dirinya, melainkan tetap berada di ruang ini. Nona Huang, Anda, Chen Yule terdiam sejenak. Huang Qingyun tersenyum ringan dan berkata, perisai spiritual kita memiliki efek melindungi tubuh fisik. Jika kita terpisah oleh perisai spiritual, akan sulit bagi kita untuk merasakan perubahan halus dalam suhu ruang di sekitarnya. Jadi saya menyingkirkan perisai spiritual sejak lama, dan menggunakan tubuh fisik saya untuk merasakan perubahan suhu di ruang ini. Lin Bai menyipitkan matanya, diam-diam berpikir bahwa Huang Qingyun benar-benar memiliki pikiran yang cerdas, dan dapat memikirkan cara seperti itu. Sebagai prajurit, mereka berada dalam situasi berbahaya. Demikian pula, naluri bawah sadar para prajurit akan mengumpulkan perisai spiritual untuk meningkatkan pertahanan mereka dan melawan serangan dingin di sini. Tetapi dengan cara ini, sementara perisai kekuatan spiritual melindungi prajurit, ia juga akan mengisolasi banyak persepsi tajam dari tubuh fisik. Setelah menerima saran Huang Qingyun, Lin Bai juga menyingkirkan perisai spiritualnya. Saat perisai spiritual menghilang, udara dingin di sekitarnya menusuk tubuh Lin Bai seperti duri tajam yang menembus setiap lubang. Cukup bagi kita semua untuk mengaktifkan perisai kekuatan spiritual, teruskan. Chen Yule Yisong juga mengaktifkan perisai kekuatan spiritualnya, melihat bahwa para pendekar sekte juga ingin meniru, dia mengingatkan dengan lantang. Melihat ini, para pendekar sekte lainnya mempertahankan perisai spiritual mereka, dan hanya Lin Bai, Huang Qingyun, Chen Yule, dan Yi Song yang sepenuhnya membuka perisai spiritual mereka. Setelah membuka perisai spiritual, persepsi dari tubuh fisik menjadi lebih tajam, dan semua orang berjalan maju lagi, melewati kerangka penjaga, dan mencari di ruang kabut abu-abu ini. Apakah kalian merasakannya? Huang Qingyun tersenyum menawan di bibir merahnya saat dia berjalan maju, semakin dingin. Ya, semakin dingin. Chen Yule juga menjawab. Yi Song menyipitkan matanya, meskipun suhu di ruang ini tidak banyak berubah, tanpa perlindungan perisai spiritual, kita sangat sensitif terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu turun 1 derajat, dan kita semua bisa merasakannya dengan jelas. Memang semakin dingin. Yi Song mengangkat kepalanya dan menatap hamparan kabut abu-abu tak terbatas di depannya. Bab 6409. Di tengah kabut kelabu di suatu tempat di penjara es dan neraka, Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, memimpin para prajurit klan Zihe, mengamati situasi di medan perang di sini. Klan Zihe bukanlah kekuatan lemah di wilayah utara. Menurut pembagian dan pengukuran tangga kekuatan Chu, klan Zihe juga merupakan sekte teratas yang termasuk dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Di belakang mereka, semburan darah muncul di kabut kelabu yang tak terbatas. Jika dilihat dengan saksama, terlihat sebuah altar di sini, di mana banyak rune dan tanda aneh dan misterius diukir dengan darah. Bagian atas altar berlubang dan dipenuhi genangan darah. Dan di permukaan air berdarah itu, terdapat jantung yang berdetak tanpa henti. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, memegang kompas di tangannya, yang tiba-tiba menampilkan tata letak detail seluruh formasi penjara es dan neraka, serta pemandangan pertempuran antara prajurit dari wilayah utara dan prajurit dari kerajaan Chu. Hahaha, biarkan mereka bertarung. Para prajurit yang mengelilingi putra suci klan Zihe tak kuasa menahan tepuk tangan ketika melihat korban di medan perang. Lagi pula, para prajurit wilayah utara yang menjaga formasi penjara neraka es hanyalah semut di wilayah utara,
dan mereka tidak berarti apa-apa jika mati. Sebaliknya, jika mereka bisa mengalahkan beberapa prajurit Chu, itu akan menjadi hal terbaik. Petik 2. Ketika para prajurit negara Chu kelelahan, kita akan memanfaatkan situasi dan bertempur habis-habisan, dan kita akan mampu membunuh semua prajurit negara Chu. Para prajurit klan Zihe tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, para prajurit dari wilayah utara yang mati di penjara es dan neraka sama sekali tidak penting. Sebagian besar prajurit yang tumbuh di lingkungan kejam wilayah utara telah mengembangkan konsep ketidakpedulian terhadap hidup dan mati. Selama orang yang mati bukan diri mereka sendiri, mereka tidak akan ikut campur. Melihat pertempuran sengit antara kedua pihak, Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, menunjukkan senyum haus darah di wajahnya, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa setelah keheningan singkat, Lin Bai memimpin para prajurit menjauh dari pasukan besar prajurit Chu. Lin Bai pergi. Kemana dia pergi? Jiang Yuan segera meningkatkan semangatnya, memperhatikan setiap gerakan Lin Bai. Para prajurit klan Zihe mengamati dengan saksama, dan segera mencibir, "Hei, mungkin Lin Bai tahu bahwa dia bukan lawan kita, dan sekarang dia memilih untuk berpisah dengan Chu, dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sepertinya memang ada konflik dengan prajurit negara Chu, jadi dia pergi." Petik 2. Itu hal yang baik. Lin Bai tiba-tiba meninggalkan medan perang, dan para prajurit klan Zihe semuanya tertawa. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, memasang ekspresi muram dan berkata dingin, "Sekumpulan idiot. Siapa Lin Bai? Bagaimana mungkin dia seorang pembelot?" Tiba-tiba dimarahi oleh putra suci klan Zihe, semua prajurit klan Zihe terdiam. Lin Bai pergi tiba-tiba, pasti ada alasannya. Mata Jiang Yuan tampak muram, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Hingga Lin Bai benar-benar menghilang dari medan perang utama, putra klan Zihe tidak pernah melihat niat Lin Bai. Setelah kelompok Lin Bai memasuki kabut abu-abu, mereka dengan cepat menghilang sepenuhnya. Bahkan putra klan Zihe tidak dapat menemukan jejak Lin Bai dan yang lainnya dengan kompas kendali. Apakah terjadi kecelakaan pada penjaga kerangka es di sekitar medan perang utama? Jiang Yuan segera bertanya kepada para prajurit di sekitarnya setelah tidak menemukan jejak Lin Bai di kompas kendali. Para petarung lainnya juga memiliki kompas pengendali susunan di tangan mereka, tetapi tidak satu pun kompas mereka yang sedetail milik Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, dan mereka hanya dapat merasakan pergerakan kerangka es di sekitarnya. Tidak. Semua penjaga kerangka es di sekitar medan perang utama normal. Para prajurit klan Zihe tiba-tiba melaporkan kembali. Apakah itu benar-benar hantu? Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, meraung, 20 atau 30 prajurit tiba-tiba menghilang di lingkaran sihir. Apakah menurutmu itu mungkin? Prajurit klan Zihe berkata, "Putra suci, tenanglah, mungkin situasinya tidak seburuk itu." Jiang Yuan meraung marah, "Siapa Lin Bai? Jika dia tiba-tiba pergi, pasti ada sesuatu yang penting. Pergi cari dia segera. Temukan Lin Bai dan laporkan kepadaku segera." Jiang Yuan meraung marah. Merasakan kemarahan putra suci, para prajurit klan Zihe tidak berani banyak bicara, dan mereka semua membungkuk dan setuju. "Tidak perlu, aku akan datang sendiri." Pada saat Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, memberi perintah, sebuah suara dingin menembus kabut kelabu dan terdengar oleh Jiang Yuan dan para prajurit klan Zihe. Wajah Jiang Yuan, putra klan Zihe, berubah drastis. Ia segera menoleh, dan melihat sosok-sosok di dalam kabut kelabu. Satu persatu, mereka menerobos kabut dan muncul di hadapan putra suci klan Zihe. 4 orang di depan adalah Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song yang tiba-tiba menghilang dari medan perang utama. Dan para prajurit yang mengikuti di belakang mereka adalah para master teratas Sekte Tianshui, Sekte Tianxian, Istana Teratai Suci, dan keluarga Chen. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, mengamati orang-orang itu dengan saksama dan menyadari bahwa Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song tertutup lapisan es, bahkan alis dan bulu mata mereka pun tertutup partikel es, dan kulit mereka juga membiru karena kedinginan. "Hei!" Chen Yule menghela napas ketika melihat Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, sambil tersenyum, "Akhirnya aku menemukannya. Jika aku masih tidak dapat menemukannya, aku akan membeku sampai mati." Jika putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu yang terhormat membeku sampai mati, akan memalukan untuk menyebarkan berita itu. Sementara Chen Yule berbicara dan tertawa, kekuatan spiritualnya melonjak, dan perisai pelindungnya kembali terbentuk. Embun beku dan es di tubuhnya juga mencair dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kulitnya yang memar kembali pulih. Huang Qingyun, Yi Song,
dan Lin Bai juga mengumpulkan perisai spiritual untuk melawan dingin di sekitarnya. Sekarang Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, telah ditemukan, genangan darah dan jantung itu pasti tidak jauh dari sini. Lin Bai tidak memperhatikan Jiang Yuan. Sebaliknya, dia mengarahkan mata Dharma Suranya dan melihat ke belakang para prajurit di wilayah utara. Seperti yang diharapkan, di ruang yang diselimuti kabut abu-abu, Lin Bai samar-samar melihat darah, dan mencium bau darah yang menyengat. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Mata Lin Bai tiba-tiba menajam. Kemunculan mendadak orang-orang Lin Bai membuat Jiang Yuan, putra klan Zihe, sedikit terkejut untuk sementara waktu. Yang terpenting adalah, tidak ada penjaga tengkorak es yang mengirimkan sinyal peringatan di sepanjang jalan, sehingga mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai dan yang lainnya akan menemukan tempat ini, dan mereka tidak melakukan persiapan lanjutan apapun. Pada saat Lin Bai dan yang lainnya mendekat, sudah terlambat untuk menyesal jika mereka ingin mengalihkan pandangan mereka dari jantung Sueci. Tetapi putra suci Zihe segera menstabilkan pikirannya setelah terkejut untuk beberapa saat. Meskipun reputasi Lin Bai telah menyebar luas, para pendekar yang menjaga mata formasi saat ini semuanya adalah pendekar terkuat dari klan Zihe, dan semuanya berada di alam Tai Daoguo. Dan jumlahnya tidak sedikit, ada lebih dari 40 pendekar. Ada lebih dari selusin pendekar Chu lebih banyak daripada yang dibawa Lin Bai. Jika terjadi pertarungan sungguhan, mereka mungkin tidak akan kalah. Putra klan Zihe menunjukkan senyum sinis, aku benar-benar terkejut bahwa Tuan Serigala dapat menemukan tempat ini. Tapi tidak apa-apa, tempat ini tetaplah tempat pemakaman Tuan Serigala. Bab 6410. Di belakang banyak prajurit klan Zihe, di tengah kabut abu-abu yang pekat, tampak cahaya merah darah samar-samar, dan bau darah yang menyengat bercampur dengan gas dingin di ruang angkasa. Setelah Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, menstabilkan situasi, ia segera memanggil para prajurit klan Zihe untuk berdiri berbaris, dan menatap dingin Lin Bai dan Chen Yule di depannya. Chen Yule, Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun berdiri berdampingan, diikuti oleh para prajurit dari Sekte Tianshui, Sekte Tianxian, keluarga Chen, dan Istana Teratai Suci. Kedua pihak saling berhadapan di udara, dan perkemahan kedua pihak sudah dalam keadaan bermusuhan. Tak perlu dikatakan, pertempuran besar akan segera dimulai saat ini. Itu tepat di sana. Mata Huang Qingyun bersinar dengan cahaya aneh dan dalam. Matanya seolah mampu menembus kabut abu-abu dan melihat genangan darah dan jantung. Apakah kau yakin? Tanya Lin Bai. Meskipun Lin Bai juga melihatnya dengan mata Dharma Asura, kabut abu-abu di ruang ini memiliki kemampuan untuk menghalangi garis pandang. Lin Bai hanya bisa melihat cahaya berwarna darah yang melayang, tetapi dia tidak yakin apakah itu jantung dari kolam darah. Tidak ada yang salah. Huang Qingyun mengangguk ringan, nadanya sangat tegas, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu lagi, dan tertawa, jika kolam darah dan jantung itu benar-benar menembus mata lingkaran sihir ini, maka kita tidak salah tempat. Tetapi jika kolam darah dan jantung itu tidak menembus mata lingkaran sihir, maka kita seharusnya tidak berada di sini. Implikasi dari kata-kata Huang Qingyun sangat sederhana, dia yakin bahwa di belakang putra keluarga Zihe terdapat kolam darah dan jantung yang disebutkan Lin Bai. Tetapi sejauh ini, Lin Bai belum dapat menentukan apakah jantung dari kolam darah itu menembus mata lingkaran sihir. Ini hanya apa yang dikatakan Yi Jinyun kepadanya. Itulah mengapa Huang Qingyun berkata, jika jantung kolam darah itu adalah mata formasi, maka mereka telah menemukan tempat yang tepat. Setelah menemukan jantung Sueci, Chen Yule jelas jauh lebih tenang, dan bahkan tersenyum, Saudara Lin, kita tidak punya cara yang lebih baik sekarang, karena kita sudah menemukan tempat ini, mari kita coba dulu. Yi Song juga cukup setuju dengan ide Chen Yule, tidak masalah apakah kolam darah dan jantung itu adalah mata formasi atau bukan, mari kita hancurkan dulu. Jika bukan mata formasi, kita bisa mencari tempat lain. Lin Bai mengangguk dan setuju, baiklah, itu keputusannya. Ada kekuatan besar dalam jumlah. Beberapa orang menganalisis situasi dengan jelas dalam beberapa kata, dan Lin Bai dengan cepat membuat pilihan. Mereka berdiskusi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan putra suci klan Zihe, Jiang Yuan, serta para prajurit klan Zihe dapat mendengar mereka dengan jelas. Tiba-tiba, para prajurit dan putra suci klan Zihe semuanya menjadi marah. Lin Bai dan yang lainnya berdiskusi tanpa ragu-ragu, dan sama sekali tidak menganggap serius mereka. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, merasakan provokasi dan penghinaan yang kuat. Tuan Serigala, berdiskusi dan berurusan dengan kami secara terbuka di depan kami, bukankah itu sedikit terlalu menghina? Jiang Yuan, putra klan Zihe,
berbicara dingin, mengungkapkan ketidakpuasannya. Sebelum Lin Bai dapat menjawab, Chen Yule mencibir, kami tidak memperlakukanmu sebagai manusia, jadi kami tidak perlu menghindar darimu. Yisong juga berkata dengan menghina, putra klan Zihe, saya sarankan Anda berlutut dan bersujud memohon belas kasihan sekarang, mungkin kami dapat menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, ketika formasi hancur, itu akan menjadi hari di mana kepalamu jatuh ke tanah. Putra klan Zihe diejek oleh Chen Yule dan Yisong, dan tiba-tiba ia menjadi marah. Baiklah, baiklah, aku ingin melihat apa yang kalian, para prajurit Chu, gunakan untuk menghancurkan formasi. Para prajurit klan Zihe, dengarkan aku, bunuh mereka. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, tidak ingin bertele-tele dengan Lin Bai dan yang lainnya, jadi dia langsung memberi perintah. Lebih dari 40 prajurit dari klan Zihe menyerbu keluar, membunuh Lin Bai dan yang lainnya. Tak ingin kalah, Yisong dan Chen Yule menyerbu keluar bersamaan, memegang pedang tajam dan pedang lainnya melingkari tubuh mereka. Saudara Lin, aku akan menyerahkan genangan darah dan jantung ini padamu. Mari kita hadapi kelompok bajingan ini. Chen Yule menebas ke depan dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam menyapu langit, seketika membunuh seorang prajurit dari klan Zihe yang menyerbu. Terbelah menjadi dua. Para seniman bela diri keluarga Chen, ikuti aku. Setelah Chen Yule bergerak, pendekar bela diri dari keluarga Chen dipanggil oleh Putra Suci, dan segera bertarung dengan pedang. Prajurit Sekte Tianxian, ikutlah denganku. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergemuruh, dan serangkaian guntur ungu tebal menyebar dari kehampaan, berubah menjadi naga raksasa dengan cakar dan taring, mengelilingi Yisong. Dengan gerakan Yisong, guntur itu meraung, menghanguskan semua prajurit dari klan Zihe hingga menjadi hitam pekat. Setelah melihat Yisong bergerak, para prajurit Sekte Tianxian juga bergerak satu demi satu. Kedua belah pihak siap bertarung bersama. Mari kita serahkan medan perang kepada saudara Chen dan saudara Yi. Mari kita pergi dan melihat genangan darah dan jantungnya. Huang Qingyun melirik medan perang dan berkata kepada Lin Bai. Baiklah, Lin Bai mengangguk dan setuju, para pendekar klan Zihe tidak akan menjadi lawan bagi kakak Chen dan kakak Yi. Selama kita mampu menahan para pendekar klan Zihe, kita akan menembus lingkaran sihir, dan para pendekar wilayah utara tidak akan mampu melawan. Merugikan diri sendiri. Seketika itu juga, Lin Bai dan Huang Qingyun memimpin murid-murid yang tersisa dari Istana Teratai Suci dan Sekte Tianshui melintasi medan perang, dan langsung menuju tempat di depan yang dikelilingi darah dalam kabut abu-abu. Lin Bai, bunuh diri. Jiang Yuan, putra suci klan Zihe, menyadari tindakan Lin Bai, dan segera meninggalkan medan perang, memimpin beberapa prajurit dari klan Zihe untuk membunuh Lin Bai. Dia membanting telapak tangannya ke udara, dan kekuatan spiritualnya yang kuat memadatkan jejak tangan besar di udara, diselimuti napas kekuatan penghancur, dan mengenai Lin Bai. Mata Lin Bai menajam, dan ketika dia hendak bergerak, Huang Qingyun yang berada di sampingnya menyerang lebih dulu. Dia mengangkat tangan gioknya dan menembus udara, sepenuhnya menetralisir serangan putra klan Zihe. Aku akan menghadapinya. Wajah tampan Huang Qingyun berubah dingin, dan ketidakpedulian yang membuat Lin Bai merasa aneh muncul lagi pada Huang Qingyun. Tuan Serigala, cepatlah. Lin Bai mengingatkan, bagaimanapun, dia adalah putra suci klan Zihe. Aku khawatir ini tidak mudah untuk dihadapi. Nona Huang harus lebih berhati-hati. Kalian tidak perlu melawannya sampai mati, cukup tahan saja dia. Aku akan menerobos lingkaran sihir secepat mungkin. Setelah selesai berbicara, Lin Bai terus memacu kudanya ke depan, dan berkata kepada para prajurit Sekte Tianshui, jumlah mereka sangat banyak, kalian tidak perlu terus mengikutiku, tetaplah di sini dan bantu Nona Huang, kakak Chen, kakak Yi, dan yang lainnya. Para murid Sekte Tianshui terkejut mendengar kata-kata itu, Bai Yifei berkata dengan cemas, kakak Sengxi, tetapi jalan di depan penuh kabut dan bahaya ada di mana-mana. Jika kau pergi sendirian, apakah itu berbahaya? Lin Bai berkata, aku punya rasa tanggung jawab sendiri, jadi aku tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup ikuti perintah. Ikuti perintah. Para murid Sekte Tianshui tidak banyak bicara ketika melihat ini. Terutama ketika mereka mendengar Lin Bai berkata, patuhi perintah dan bertindak, para murid Sekte Tianshui berhenti berbicara. Sebelum rencana ini dimulai, Lin Bai dan Chu Tinghan berulang kali menegaskan bahwa semua prajurit dari wilayah timur yang berpartisipasi dalam pertempuran ini harus mematuhi perintah. Karena Chu Tinghan tahu betul bahwa di medan perang, prajurit yang tidak mematuhi perintah tidak hanya akan membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga membahayakan rekan-rekan mereka.